Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Semua orang kaget dengan apa yang terjadi pada Changju, tapi itu bukanlah sebuah akhir. Leluhur Chang juga berubah seperti monster, dan itu sama halnya dengan Changju. Bahkan itu diikuti hampir setengah dari keluarga Chang di sana, yang juga berubah menjadi monster seperti Changju dan leluhur Chang. Dan di kota saat ini, pasukan keluarga Chang juga mulai menyerang. Melihat perubahan yang terjadi pada Changju, Lin Tian terlihat agak mulai serius. Dia bisa merasakan aura yang keluar dari orang-orang ini, dan itu sama halnya dengan monster darah yang dia lawan sebelumnya. Meskipun aura mereka sangat kuat dan mendapatkan kekuatan fisik yang luar biasa, tapi sayangnya mereka akan mulai kehilangan kesadaran secara perlahan. Aku tidak menyangka, kalau kalian akan menjadi menjijikan seperti ini. Dan menurutku, apakah racun yang ada pada 4 leluhur di alam kehancuran serta racun yang ada pada penguasa es ini, adalah ulah kalian juga bukan, ucap Lin Tian dengan tatapan kejam. Hahaha, lalu kenapa? Tapi aku tidak menyangka, kamu dapat membunuh dewa kehancuran dan tetua agung itu. Dan kami juga telah susah payah menciptakan monster darah, tapi kamu telah membunuhnya, ucap Changju dengan marah sambil menatap Lin Tian. Dia dan juga dewa kehancuran sudah berencana untuk membuat monster yang kuat, dan dapat dikendalikan dengan sempurna oleh mereka. Namun, sayangnya, rencana itu gagal karena Lin Tian. Tapi untungnya dia sudah mendapatkan beberapa hasil yang baik dari percobaan tersebut, karena itulah dia dapat membuat keluarganya memiliki kekuatan fisik seperti sekarang. Meskipun kekuatan fisikmu kuat, tapi tetap saja kultivasimu masih berada di alam dewa surgawi tingkat tinggi, ucap Lin Tian dengan sedikit menghina. Hahaha, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Lagi pula, semua orang di sini sudah terkena racunku yang tidak dapat membuat mereka bergerak, bahkan racun itu akan membuat mereka semakin melemah, ucap leluhur Chang dengan sambil menatap Lin Tian dengan penuh hinaan. Kalian kurang ajar. Jika aku tahu, aku pasti sudah menghancurkan keluarga kalian tanpa sisa. Ucap Mu Chao dengan marah. Jika dia tahu akan seperti ini, dia pasti akan menghancurkan seluruh keluarga Chang tanpa sisa. Dia juga tidak menyangka selain tidak dapat menyelamatkan anaknya, dia juga telah membuat cucunya menderita karena kesalahannya lagi. Hahaha, kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa sekarang. Dan juga, kalian pasti merasa kalau kekuatan kalian telah mulai ditekan ke tingkat yang semakin rendah bukan, ucap leluhur Chang dengan bangga. Semua keluarga Chang yang berubah juga terlihat bahagia, bahkan mereka melihat ke arah semua orang kuat itu dengan tatapan penuh penghinaan. Dan di antara pria keluarga Chang, itu ada yang melihat wanita di sana dengan tatapan mesum. Selesaikan anak ini dulu, setelah itu kalian dapat menikmati wanita-wanita itu, ucap Changju dengan senyum kejam. Hahaha, ayo, bunuh orang ini, ucap salah satu dari mereka. Ush. Bocah, pergilah ke neraka, ucap salah satu yang menyerang Lin Tian dengan cepat. Wah, adik, awas, ucap Xing Xing Er dengan marah. Karena bagaimanapun juga, Lin Tian adalah saudara Bing Zhao. Jika Bing Zhao tahu kalau adiknya terluka di sini, dengan sikapnya dia pasti akan sangat marah. Apalagi dia juga sudah menganggap Lin Tian seperti adiknya sendiri. Bagaimana mungkin bisa dia membiarkan Lin Tian terluka begitu saja? Kakak ipar tenang saja, mereka hanya segerombolan lalat, ucap Lin Tian dengan tenang. Ush! Cerot cerot cerot. 4 kepala jatuh menggelinding ke lantai, dan 4 tubuh yang telah kehilangan kepala mereka segera menyemburkan darah seperti air mancur yang cukup deras, sebelum keempat tubuh itu jatuh dengan tak nyawa. Bunuh dia, ucap yang lain dengan marah,
ketiga melihat 4 keluarganya mati dengan mudah. Bang 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 bang. Lin Tian langsung menyerang semua orang di sana dengan cepat, dan pertarungan mereka pun telah pindah ke atas langit Kekaisaran Es. Semua orang dapat melihat pemuda bertopeng sedang bertarung, dan ada banyak monster berbentuk kadal darah yang sangat jelek di langit. Bang bang bang. Kalian itu pantasnya disebut dengan monster kadal. Cih, kalian terlalu jelek, ucap Lin Tian sambil bertarung. Mati, mati, ucap semua orang yang menyerang Lin Tian dengan marah. Bang 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 bang. Ayah, kita juga harus menyerangnya bersama, ucap Chang Ju kepada leluhur Chang. Iya, aku harus membunuh bocah sialan ini, ucap leluhur Chang dengan marah. Hehehe, kalian tunggu di sini, kalian akan jadi yang berikutnya setelah kami membunuh bocah ini, ucap Chang Ju dengan kejam sambil memandang mereka semua di sana. Wush wush. Keduanya langsung terbang untuk menyerang Lin Tian, dan ketika melihat hal itu, semua ahli yang ada di sana menjadi sangat marah. Ini merupakan penghinaan bagi mereka, dan juga hal yang paling menyedihkan adalah, mereka pasti akan jadi yang berikutnya setelah Lin Tian mati. Sialan, ini salah kamu, Mu Jing'er, teriak wanita dari alam elemen sambil memandang Mu Jing'er. Apa maksudmu Nona Lin? Balas Mu Jing'er dengan dingin sambil memandang wanita itu. Dari dulu keluargamu selalu membuat masalah, dan karena bibimu jugalah, pamanku bereinkarnasi meninggalkan alam langit. Sekarang karena kamu dan kakekmu itu, semua orang di sini menjadi seperti ini. Ucap wanita itu dengan marah kepada Mu Jing'er. Mendengar orang lain menghinakan bibinya, Mu Jing'er terlihat marah. Tapi saat dia akan berbicara, Mu Chao menghentikannya dengan cara memegang tangan cucunya itu. Karena baik Mu Jing'er maupun wanita dari alam elemen ini, mereka berdua sama-sama mengagumi kedua orang itu. Jadi tentu saja jika ada yang menghina mereka berdua, maka keduanya pasti akan mulai bertarung. Gara-gara bibiku ya, jika alam elemenmu membantunya saat itu, bukankah hal seperti itu tidak akan pernah terjadi? Bibiku juga tidak akan bereinkarnasi karena kejadian tersebut. Ucap Mu Jing'er yang tidak peduli dengan apa yang dilakukan kakeknya. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan bibinya, tapi karena bibinya lah alam es ada, dan keluargamu bisa jadi seperti ini. Apalagi, dia sangat mengagumi sifat bibinya yang tidak haus akan kekuasaan itu. Kamu wanita kurang ajar. Aku pasti akan mengalahkanmu, teriak wanita muda itu. Hentikan Lin Xin, hentikan. Ucap pemuda yang merupakan kakak dari wanita yang bernama Lin Xin itu. Kakak Guang, tapi Lin Xin terlihat tidak mau, tapi karena kakaknya sudah berbicara, dia tidak dapat membantah lagi. Cukup, apakah kamu tidak melihat kita semua dalam kesulitan? Ucap Lin Guang dengan marah kepada adiknya itu. Lin Xin pun terdiam, dan menundukkan kepalanya karena malu. Dia tahu kalau kakaknya marah karena sikapnya sendiri, jadi karena telah ditegur begitu, dia tidak lagi melihat ke arah Mu Jing'er. Lin Guang hanya dapat menghela nafas agak sedih, ketika melihat sikap adiknya yang sekarang. Bang! Lin Tian terjatuh tak jauh dari semua ahli kuat yang telah terkena dampak formasi tersebut, dan dia jelas-jelas terdesak karena terlalu banyak yang menyerangnya. Meskipun dia kuat di alam dewa surgawi tingkat menengah tahap puncak, tapi dengan menghadapi banyak orang kuat dengan fisik yang sudah ditingkatkan, itu tentu saja cukup sulit bagi Lin Tian. Kakak, apa kamu tidak apa-apa? Tanya Bai kecil ketika melihat Lin Tran yang ada darah di mulutnya. Aku tidak apa-apa. Orang-orang ini benar-benar mulai kehilangan kesadarannya, balas Lin Tian sambil menatap orang-orang yang ada di langit. Dari apa yang dia lihat, keluarga Chang sudah mulai kehilangan kesadarannya. Itu adalah dampak dari perubahan yang mereka lakukan, dan itu adalah dampak sangat besar terhadap mereka.
Setelah menjadi monster seutuhnya, mereka akan membunuh orang-orang di sini. Bahkan mungkin mereka akan saling membunuh untuk memakan sesama mereka. Jadi, apakah kamu membutuhkanku? Tanya bayi kecil dengan serius. Tentu saja aku membutuhkanmu, tapi tugasmu adalah melindungi mereka semua, agar jangan sampai ada yang dimakan oleh keluarga Chang. Karena jika tidak, resikonya akan sangat buruk, ucap Lin Tian dengan serius. Kakak, kenapa kamu tidak membuatku ikut bertarung denganmu? Tanya bayi kecil. Itu tidak bisa, karena ini adalah urusan keluargaku. Jika aku membuatmu ikut campur, itu akan terlalu sedikit tidak baik, balas Lin Tian dengan agak tidak enak. Bayi kecil sepertinya mengerti sesuatu, dan akhirnya dia mengangguk, lalu turun di kepala Lin Tian. Lalu dengan santainya, dia berjalan ke tengah semua tatapan yang memandang dirinya itu. Meong, bayi kecil hanya duduk dengan malas di tengah-tengah mereka, lalu mengambil posisi tidur di sana. Kucing ini, Mu Chao menatap dengan aneh kucing yang terlihat santal di lantai itu. Dia tidak menyangka, kalau kucing ini akan terlihat sangat santai meskipun keadaan sekarang sudah menjadi seperti ini. Dia kemudian memandang Lin Tian, yang saat ini terlihat berdiri dengan tatapan serius sambil melihat ke arah langit. Hufha, pedang elemen, ucap Lin Tian. Sebuah pedang hitam muncul di tangan Lin Tian, dan pada saat itu juga Lin Tian langsung terbang dengan cepat ke arah langit. Ush! Bang bang bang! Hahaha, itu percuma saja, karena kamu akan tetap mati. Lebih baik menerima keadaanmu dengan pasrah, mungkin aku bisa membuatmu merasakan sedikit rasa sakit, ucap leluhur Chang. Mata leluhur itu sudah mulai memerah seperti darah, dan wajahnya juga sudah tidak terlihat seperti manusia lagi. Bahkan ada beberapa dari keluarga Chang yang sudah mulai tidak berbentuk seperti manusia lagi dari perubahan mereka itu. Bang, kamu salah. Kalian dari keluarga Chang sudah mulai kehilangan kesadaran. Jadi apakah kalian tidak takut menjadi monster sepenuhnya? Tanya Lin Tian yang terus menyerang dan menghindari cakar dari dua orang tersebut. Lin Tian kagum dengan betapa kuatnya fisik mereka yang telah menjadi monster ini, dan tangan mereka bisa dibilang sekuat pedang elemen yang dipakainya sekarang. Bahkan walaupun dia mencoba menebas tangan Chang Ju dan leluhur Chang, itu tetap tidak berhasil membuat goresan sedikit pun. Bang, hahaha, apa peduliku? Aku sudah menjadi makhluk yang kuat, jadi tidak akan ada yang bisa mengalahkanku. Dan tentu saja aku punya cara untuk tetap sadar juga, ucap leluhur Chang. Bang bang, Lin Tian langsung kaget karena merasakan rasa kritis dari belakangnya, dan dia langsung mengeluarkan pertahanan energinya untuk menangkis serangan dari belakang itu. Bang, kakak, ucap bayi kecil yang melihat Lin Tian terpental jauh dari sana. Kalian benar-benar menggunakan perubahan itu. Ucap sosok yang tiba-tiba muncul dan menyerang Lin Tian. Melihat sosok yang muncul ini, wajah keduanya menjadi tenang dan memandang orang itu dengan hormat. Lalu, mereka langsung berlutut di langit ke arah orang itu. Salam ketua, ucap keduanya dengan hormat. Katakan kepadaku, kenapa semuanya berubah menjadi begini? Bukankah seharusnya kita bisa menguasai alam es setelah anakmu dan putri es selesai bertunangan? Tanya orang tersebut. Bayi kecil melihat dengan jelas pakaian orang itu, dan ini adalah pakaian naga. Merupa orang yang sama dengan orang menyerang dunia dewa dan alam kehancuran. Uhuk-uhuk, Lin Tian keluar dari reruntuhan, dan kemudian memandang ke arah orang yang baru saja datang itu. Dia tidak menyangka, kalau akan ada seseorang yang menyerang dia dari belakang. Tidak tahu malu, ucap Mu Jing-er dan Lin Xin secara serentak. Mereka bisa merasakan kalau orang yang datang adalah dewa penguasa tingkat rendah tahap awal. Tapi jelas-jelas dia lebih kuat daripada Lin Tian yang sekarang.
Aku tidak menyangka, kalau seorang dewa penguasa yang terhormat suka menyerang dari belakang. Ucap Lin Tian yang terbang sambil menghapus darah di mulutnya. Oh, kamu kuat juga ya. Jadi apakah karena kamu rencana kami jadi gagal, ucap pria berpakaian naga itu. Ketua, dia juga yang telah membunuh dan menghancurkan rencana kita di alam kehancuran, ucap Chang Ju dengan penuh kebencian melihat Lin Tian. Aku tidak menyangka kalau alam kehancuran benar-benar akan mempunyai kaisar baru, dan kamu juga membunuh bawahanku yang ada di alam kehancuran. Sungguh berani, ucap pria itu dengan tatapan marah. Lin Tian yang mendengar perkataan pria itu hanya tersenyum, dan memandang pria itu dengan tatapan penghinaan. Kemungkinan menurut Lin Tian, dialah orang yang melakukan eksperimen perubahan wujud monster di alam kehancuran, dan juga kepada keluarga Chang ini. Jadi kamu yang dipanggil ketua, ucap Lin Tian dengan senyum tenang di wajahnya. Iya, kenapa? Aku termasuk orang kuat di dalam kelompokku. Apakah kamu mengenalku? Tanya pria itu dengan tatapan sombong. Tidak, aku hanya ingin tahu saja. Di atas ketua itu, apakah ada seorang kapten, lalu wakil jenderal, lalu jenderal? Jadi menurutku, apakah kamu yang paling rendah di antara mereka, ucap Lin Tian dengan nada meledeknya. Bagaimana dia tidak tahu tentang kelompok orang ini? Jika dia tebak 3 orang yang mati di dunia kehancuran sebelumnya, mereka itu harusnya sama dengan posisi pria ini. Lalu di atasnya, itu masih ada kapten dan juga jenderal. Jika dia tidak salah menebak, pasti akan ada jenderal besar juga di sisi tuan misterius itu yang sangat kuat. Bagaimana kamu tahu? Ucap pria itu dengan tatapan kaget. Memang benar, di dalam organisasinya dialah yang paling lemah. Itu karena, dia baru-baru ini berhasil naik ke alam dewa penguasa. Maka dari itu, dia belum naik ke posisi kapten di dalam organisasinya. Oh, jika tebakanku benar, maka kamu baru saja naik ke alam dewa penguasa bukan, ucap Lin Tian dengan senyum puas. Mendengar itu, wajah pria yang dipanggil ketua itu berubah. Dia tahu kalau Lin Tian hanya sembarangan menebak saja sebelumnya, tapi karena reaksi yang dia perlihatkan, maka Lin Tian mengetahui itu dengan benar. Sial, kamu harus mati, ucap pria itu, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.